adik-adik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, ya, yaitu sejarah industri kecil atau industri kerakyatan atau industri pribumi yang ada di Jawa, ya, khususnya di Pantura Jawa. Jadi untuk mata kuliah Indonesia masa kolonial, saya kira memang perlu untuk mempelajari sejarah industrialisasinya pribumi, ya, biar tidak terlalu Nederlandosentris. Kita belajar sejarah industrialisasinya yang dibangun oleh pemerintah kolonial, tapi kita juga belajar untuk mengerti bagaimana pribumi itu sebenarnya sudah punya industri, ya, pada masa kolonial, namun memang tidak sebesar industri manufaktur yang dibuat oleh orang-orang Belanda di Indonesia, ya. Ada artikel yang menurut saya sangat menarik, ya, untuk dibahas, ya, yaitu artikel dari Santi Muji Utami, Departemen Sejarah Universitas Negeri Semarang, ya. Beliau menulis sejarah traditional industries, ya. Di traditional industries judulnya Traditional Industries in the Colonial Period, the Economic Activities of the People of Tegal in the First Half of the 20th Century. Dia dalam artikel ini lebih membahas tentang bagaimana industri tradisional. Yang dimaksud dengan industri tradisional di sini adalah, ya, bisa kita bilang sebagai industri kerakyatan atau industri kerajinan, ya, industri skala kecil yang dimiliki oleh pribumi. Dan menariknya ini memang pembahasannya di awal abad ke-20. Nah, ada beberapa hal yang menarik yang perlu kita diskusikan dalam artikel ini. Fokus penelitiannya yaitu di Tegal. Tegal ini adalah daerah Pantura, ya, Pantura Jawa Tengah, yang mana daerah tersebut kalau menurut penulis, ya, Bu Santi Muji Utami, ini memang kurang begitu subur. Jadi sangat cocok sekali dia membahas tentang industri non agraris. Industri non agraris dalam hal ini adalah industri kerakyatan, ya. Industri non agraris dalam hal ini pokoknya selain industri perkebunan yang diperkenalkan oleh orang-orang Belanda di Indonesia, ya. Beberapa hal yang menarik di sini sudah saya garis bawahi, ya, bahwasanya antara industri kerakyatan atau industri kecil, ya, di Tegal ini dengan industri perkebunan di masa kolonial itu saling berhubungan karena ya memang saling mendukung. Industri perkebunan tidak bisa hidup tanpa adanya industri kecil. Contohnya apa? Banyak sekali di sini dijelaskan. Ada beberapa jenis industri kerakyatan seperti emas, industri perak, industri besi, baja, kemudian tembaga, dan ini memang tidak hanya di Tegal sebenarnya perkembangan industri seperti ini. Saya yakin di daerah adik-adik masing-masing, ya, baik di Jawa maupun di Kalimantan ataupun di Sumatera itu juga ada. Nah, yang paling penting di sini itu salah satu contohnya adalah industri ubin dan juga batu bata, ya.
industri ubin dan juga batu bata dan apa namanya kain ya, kain tenun. Ya. Jadi menariknya bagaimana sebenarnya pertumbuhan industri masyarakat, industri lokal ini sebenarnya memang awalnya itu di desa-desa, ya, di desa-desa yang ada di Tegal. Nah, ada hubungan yang menarik, keterkaitan antara industri pemerintah kolonial, dalam hal ini adalah yang dibahas adalah industri perkebunan, ya, industri tebu, industri gula, ya, itu dengan industri kerakyatan ini, industri kecil ini. Jadi biasanya di desa-desa itu diproduksi seperti ubin itu tekel ya, tekel keramik ya. Tapi ubinnya ubin zaman dahulu, dan itu biasanya dipakai untuk ubinnya pabrik gula. Kemudian ada industri batu bata juga ya, itu juga dipakai sebagai bahan untuk membuat ya, material untuk membuat industri atau pabrik gula itu sendiri. Kemudian ada industri baja, maksudnya industri besi tapi skala kecil, itu juga untuk menyuplai peralatan-peralatan yang digunakan untuk industri perkebunan. Dan sebenarnya produksi dari beberapa industri kecil yang saya sebutkan tadi, di sini penulis menyebutkannya bahwasanya sebenarnya tidak yang mengkonsumsi atau mungkin yang menjadi konsumen itu tidak hanya orang-orang Belanda saja yang digunakan untuk industri gulanya, tetapi juga orang-orang pribumi sana sendiri, khususnya orang-orang pribumi dari Jawa Tengah. Nah, ini menarik ya, menarik karena penetrasi pasarnya itu tidak dimonopoli oleh orang-orang Belanda saja, tapi juga mereka bisa memasarkannya ke hampir ke seluruh Jawa Tengah di awal abad ke-20, dan sampai beberapa industri ini menjadi kabar utama dalam beberapa majalah maupun koran-koran kolonial pada saat itu ya, di tahun 1920-an sampai 1930-an. Nah, ini menurut saya sangat menarik sekali karena orang-orang Tegal dan sekitarnya, orang-orang desa sana itu ya di sini oleh penulis ya dianggap sebagai tukang atau ahli pembuat kerajinan, ahli membuat kerajinan. Jadi tidak hanya kerajinan dari tanah liat, kemudian dari, saya nggak ngerti di sini tidak dijelaskan ubin itu dari apa ini cara membuatnya. Kemungkinan juga ada campuran tanah liat dan juga mineral-mineral yang lainnya. Kemudian ada juga yang tukang membuat emas, tukang membuat silver ya. Silver ini perak ya untuk perhiasan ya. Kemudian ada juga banyak juga yang membuat bambu ya. Membuat alat-alat dari bambu ya, seperti keranjang, kemudian seperti topi ya, topi caping gitu ya, dan juga tampah ya. Tampah ini kalau orang Jawa Timur bilangnya ya tempeh itu ya, buat beras ya, buat nempel beras ya gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali ya. Sama dengan di Sidoarjo kalau menurut saya. Di Sidoarjo juga demikian, ada industri skala kecil dalam bentuk tekstil, ada industri skala kecil dalam bentuk penghasil kapur, penghasil
perak, kemudian penghasil alat-alat dari bambu, kemudian ada tukang pandai besi, dan itu semuanya berhubungan dengan industri masa kolonial, ya, industri yang dibangun oleh pemerintah kolonial. Kenapa berhubungan? Karena tanpa adanya industri kecil ini, pemerintah kolonial kurang bisa mengembangkan industri skala besarnya, ya, maksudnya industri manufakturnya, ya, dalam hal ini industri gula atau industri kopi. Dan sebenarnya di sini pemerintah kolonial saat itu sangat mendukung sekali. Salah satu pendapat dari Bisu Sihaan itu bahkan di akhir abad ke-19, kalau di sini dijelaskan di awal abad ke-20, itu industri-industri kecil yang dimiliki oleh pribumi itu diberikan subsidi dan juga diberikan penghargaan khusus, ya. Dan pokoknya didukung lah untuk maju sampai kalau di Tegal di sini dicontohkan itu ada Java Tekstil Maskapai, jadi perusahaan tekstil Jawa. Karena Menteri Industri saat itu di periode kolonial itu memperkenalkan dan membawa, mungkin mengimpor juga, ya, jadi mesin-mesin tenun dari pokoknya yang mesin-mesin inilah, mekanis lah, berbeda dengan orang-orang Tegal sendiri saat itu di pedesaan itu masih menggunakan cara yang konvensional, ya, belum memakai mesin, ya. Alat-alatnya juga mereka buat sendiri, kayak gitu, ya. Jadi equipment mereka itu mereka hasilkan sendiri. Nah, kemudian karena didukung dan disubsidi oleh pemerintah kolonial, akhirnya mereka bisa maju sampai membuat Java Tekstil Maskapai. Nah, ini adalah terobosan yang sangat bagus sekali, bahwasanya orang Belanda sadar kalau beberapa pabrik gula di daerah Tegal dan sekitarnya, di daerah Pantura itu tidak mampu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Oleh karena itu, ketika ada industri pribumi, ya, inheemse neighborhood, industri pribumi, mereka sangat mendukung dan sangat mengapresiasi, karena industri ini bisa selain mengurangi pengangguran saat itu, maksudnya ada pendatang buruh migran dari daerah lain yang ingin menjadi buruh perkebunan tersebut, tapi tidak bisa mungkin, ya, dan itu bisa beralih ke mata pencaharian ini, ya, mata pencaharian di industri kerakyatan ini. Dan mereka juga menggunakan produk-produknya, ya, produk-produk dari industri kerakyatan ini atau industri kerajinan ini, dan kalau menurut saya memang terobosan yang luar biasa, ya, sampai mereka itu memberikan sertifikat, ya, Arbeits intensif, ya, sertifikat dan juga dana untuk membantu kelancaran industri skala kecil ini atau industri pribumi. Jadi kebijakan untuk, ya, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun belakangan ini pemerintah kita di Indonesia itu sedang menggalakkan industri kreatif, industri kecil. Ternyata pemerintah kolonial dari dulu sudah mendukung dan sampai memberikan subsidi dan intensif dana untuk membantu mereka agar tidak bangkrut, kayak gitu, ya. Nah, hal menarik lainnya adalah memang di industri pemerintah kolonial ini, seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, itu memang membutuhkan personel-personel yang sudah teredukasi, ya, dalam hal ini kecuali buruh upah yang buruh keras, ya, pekerja berat, ya. Kalau yang bekerja halus-halus seperti di office-nya mereka itu membutuhkan edukasi yang tinggi. Nah, namun kalau menjadi pekerja industri kerajinan itu tidak membutuhkan edukasi yang tinggi. Jadi, ya, yang namanya orang desa saat itu, ya, belum mempunyai pendidikan yang tinggi, ya, walaupun mereka tidak berpendidikan, mereka tetap bisa untuk bekerja di saat itu. Dan ini memang mengurangi beban dari pemerintah kolonial memang saat itu, ya. Dan di sini dijelaskan juga bahwasanya
pedagang-pedagang apa namanya, pedagang-pedagang bumi putra atau pedagang pribumi, ya itu berada di bawah atau mungkin di belakang dari pedagang asing, ya. Dalam hal ini adalah pemerintah kolonial, ya, karena transportasi untuk penjualan mereka itu memang dikuasai oleh orang-orang kolonial. Produksinya itu tidak dimonopoli, tetapi pinternya orang kolonial ini untuk memasarkan itu kan butuh transportasi, ya, keluar Jawa atau mungkin ke pedalaman. Tegal ini kan di pesisir. Jadi transportasinya itu yang paling diutamakan itu barang-barangnya orang-orang kolonial dulu, ya, terutama adalah gula, kopi, kayak gitu. Kemudian hasil-hasil industri manufakturnya orang Belanda lainnya. Sementara untuk orang pribumi ini di nomor 2 kan. Ya mungkin itu saja yang di apa namanya istilahnya itu dimonopoli, ya, tentang transportasi perdagangan. Dan menariknya pada periode awal abad ke-20 ini pemberdayaan orang-orang terhadap industri kecil itu juga sangat bagus, ya, karena memang sadar mereka ekologi yang ada di Tegal ini yang tidak memadai atau tidak mendukung dalam hal pertanian, ya, pertanian mereka, pertanian di desa-desa itu membuat mereka secara tidak langsung itu beralih atau mungkin memusatkan perhatian mereka ke dalam industri kecil. Dan apa namanya, sektor non agriculture, ya, sektor non pertanian ini menjadi semacam apa namanya mata pencarian utama, ya, dari penduduk-penduduk yang ada di desa-desa yang ada di daerah Tegal, gitu, ya. Dan ini kalau menurut saya dalam hal ini pemerintah kolonial itu memang tidak hanya menjajah, mungkin mereka apa namanya, ya memang mereka kan penjajah, tetapi mereka juga paling tidak di sini kita lihat mereka juga membantu menghidupkan dan mensubsidi, ya, dan paling tidak mereka mendukung lah industri skala kecil yang tumbuh di Hindia Belanda. Kasus ini tidak hanya di Tegal sebenarnya, tapi juga terjadi di daerah-daerah lainnya. Bukti nyata dari mereka, kenapa mereka mendukung, kenapa mereka apa namanya mensubsidi industri kecil ini, karena memang mereka butuh, ya, untuk mendukung industri manufaktur mereka dan juga mendukung buruh-buruh industri mereka. Sebagai contoh, ya, salah satu contoh, saya pernah bilang di beberapa pertemuan yang lalu kalau nggak salah, munculnya industri perkebunan itu membuat gairah ekonomi lokal ini semakin bergejolak dan semakin berkembang. Nah, gairah ekonomi lokal ini apa saja, ya? Ketika ada industri tebu itu muncul membuat perabot rumah tangga, muncul tukang-tukang penjual makanan, kemudian tukang-tukang pengasah celurit atau pisau, tukang-tukang pembuat celurit, pisau, untuk itu semua untuk kepentingan buruh sebenarnya, untuk kepentingan buruh industri yang mana banyak sekali buruh-buruh migran dari luar daerah tersebut. Jadi ada semacam simbiosis lah, ya. Pemerintah kolonial menciptakan industri perkebunan, di sisi lain muncul gairah ekonomi lokal, dalam hal ini adalah industri skala kecil atau industri kerajinan. Nah, jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk barangkali adik-adik mau bertanya atau memberikan komentar, silakan kirim saja komentarnya di apa namanya channel YouTube saya, Hembotism. Ini nanti akan saya share untuk kuliahan. Baik, terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat.